Jadi saya mengalami seperti ibu-ibu hamil itu ada stretch mark, diketahui itu adalah tumor raksasa. 2008 sudah tergeletak karena kanker paru stadium 3. Karena ada blood clot yang lari ke kaki, kalau ke otak dia akan stroke, ke kaki saya lumpuh tahun ini. Saya nanya, God, again, otot jantung Bapak yang beroperasi tinggal 20%, Pak, 80% sudah mati. Dan ini confirm sama beberapa dokter ahli di rumah sakit yang berbeda. Saya udah sampai stres, brother. Stres itu sampai kadang muter-muter di lantai gitu. Kayak apa ini aku mau hidup bulan ini? Kayak apa aku mau hidupi keluargaku? Karena sebagai orang yang sudah menikah, kalau saya sakit, yang sakit bukan saya, tapi ada anak istri. Kalau kita belum pernah berhadapan dengan kematian, kita belum pernah betul-betul hidup. Hanya orang yang sudah betul-betul hidup berani berhadapan dengan kematian. Orang yang tidak pernah merenungkan garis akhir kita, hidupnya pasti akan asal-asalan. Ya sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan seorang tamu spesial yang akan menceritakan bagaimana di tengah segala pergumulan, di tengah segala penderitaan kita bisa menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa dan penuh kasih. Kita sambut sama-sama Pastor Asaf Immanuel. Halo. Shalom, Mbak. Shalom. Shalom. Terima kasih udah datang ke Solusi hari ini. Puji Tuhan, thank you undangannya. Ya. Senang sekali. Di segala kesibukannya mau mampir ke sini. Tapi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, boleh nggak sih Pastor Asaf mengenalkan diri kepada sahabat Solusi? Siapa seorang Pastor Asaf ini? Kesibukannya apa? Latar belakang pelayanannya gimana gitu? Baik. Nama saya Asaf Immanuel. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman Solusi sekalian, dan saya mengembalakan sebuah gereja di Kelapa Gading dan juga memimpin sebuah lembaga misi yang bernama Biblic Indonesia, Yayasan Sumber Sejahtera. Sehari-hari itu, dan pelayanan paling lama yang saya kerjakan adalah menjadi suami dari satu istri dan ayah dari anak saya yang ganteng. Nggak percaya anakku ganteng, lihat papanya aja. Baik, Pak. Oke. Bapak ini pelayanan sejak tahun berapa, Pak ya? Pelayanan di gereja maksudnya ya? Oke. Pelayanan di gereja sejak muda rasanya, sejak bujangan. Iya. Oke. Sejak bujangan, sejak sekolah minggu, aktivis remaja, aktivis pemuda. Pokoknya tidak hari tanpa pelayanan rasanya. Ya. Jadi memang sejak remaja sudah ada panggilan kah untuk melayani di ladang Tuhan? Ya, karena terlahir dari keluarga Kristen, melayani pun kan kadang tanpa pengertian ya, karena sudah menjadi tradisi untuk beribadah hari Minggu. Itu sebelum kelahiran baru ya. Setelah kelahiran baru tentu melayani dengan paradigma yang berbeda, dengan ucapan syukur karena ada alasan yang kuat, yaitu seseorang mati buat kita semua, sementara kita tidak mungkin untuk bisa diampuni. Neraka adalah kepastian, surga adalah kemustahilan, tapi karena seseorang yang mengasihi kita, maka pintu surga dibuka buat semua orang berdosa model kita. Amin. Ya. Jadi pelayanan pun ternyata harus berdasarkan kabar baik yang Kristus kerjakan bagi kita itu ya, Pak ya? Kalau bukan karena itu, pelayanan akan melelahkan. Ya. Pelayanan melelahkan, menjemukan, dan banyak orang akan burnout, dan setelah beberapa season akhirnya akan meninggalkan pelayanan. Karena purpose-nya, alasannya tidak kuat. Alasannya mungkin mencari panggung, atau penyaluran bakat dan talenta, atau mungkin zaman bujangan model kita zaman dulu mencari pasangan hidup dengan tebar pesona di mimbar gereja. Sampai sekarang kayaknya itu Pak juga ada. Oh masih. Ya, saya kira cuma zaman saya doang. Gitu ya. Oke, saya sih bersyukur bahwa Bapak di awal sudah menempatkan satu dasar yang kuat ya, bagaimana kita melayani itu berdasarkan apa yang Kristus sudah perbuat bagi kita. Tapi apa pengertian itu Bapak dapatkan instan? Sepertinya, maksudnya sejak awal pelayanan kan bukan ya Pak? Apa perjalanan yang Bapak lewati sebelum akhirnya menemukan pengertian tersebut? Oh, titik baliknya itu ketika kuliah jadi mahasiswa. Ditangkap oleh pelayanan mahasiswa Kristen oleh PMK di kampus di mana saya berkuliah S1 dulu. Lantas dari situ saya baru betul-betul diekspos sama yang namanya Injil. Injil bahasa Arab ya, sebetulnya kalau kita terjemahkan kabar gembira. Gembira banget. Karena lewat berita Injil saya disadarkan saya siapa, saya sedang menuju kemana, hidup tanpa tujuan, hidup tanpa makna, tanpa arti, semuanya sia-sia. Tapi karena berita Injil saya tahu saya bisa diampuni, saya bisa mendapatkan kesempatan baru, maka surga bukan cuma sebuah kemudah-mudahan tetapi sebuah kepastian. Karena bukan amal baik saya yang akan membawa saya ke sana. Dan ketika dunia akan dibinasakan, maka
saya tidak akan binasa bersamanya, maka saya punya purpose yang jauh lebih kuat, jauh lebih kekal daripada sekedar planet bumi ini. Saya punya purpose yang kekal. Jadi kalau saya melakoni rumah tangga, bekerja, atau apapun yang saya kerjakan, saya punya alasan yang kuat. Bukan cuma sekedar akumulasi kekayaan, atau cari panggung, atau apapun. Itu semua fana dan akan dikubur. Satu kali kelak, semua prestasi, harta yang kita kumpulkan akan menjadi tulang belulang bersama-sama kita. Mungkin orang akan menangisi kita pada waktu kita dimakamkan. Tunggu 1, 2, 3 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, orang sudah mulai melupakan kita. Jadi jangan cuma lakukan sesuatu yang cuma untuk di bumi ini, tetapi sesuatu yang melampaui. Ya. Amin, luar biasa banget Pak. Nah, tapi ternyata kan orang suka berpikir ya, dengan kita percaya kepada berita Injil, kita mendapatkan keselamatan, itu berarti hidup di dalam dunia akan baik-baik saja, gitu ya. Itu kan satu pengajaran yang sebenarnya menyesatkan, gitu ya, bahwa di dunia ini Tuhan nggak mau kita menderita kok. Maksudnya nggak mungkin Bapa yang baik membiarkan kita menderita. Namun pada kenyataannya setelah mengerti tentang Injil yang sebenarnya, berita baik yang sebenarnya, Bapak juga mengalami penderitaan di dalam dunia. Kita semua mengalami penderitaan di dalam dunia. Dan termasuk sakit penyakit yang Bapak alami waktu itu. Apa yang terjadi, Pak? Wah, mau didaftar ya agak panjang. Saya mulai dari kecil saja, kecelakaan lalu lintas yang telinga saya sudah udah ngegantung satu, adik saya bola matanya sudah keluar, bapak saya dengan memegang kami berdarah-darah melarikan ke rumah sakit karena kami ditabrak sampai terguling-guling mobilnya dan disangka adik saya akan buta dan saya akan tuli, tetapi ternyata tidak. Itu saya lupa lah, itu sudah lama sekali. Kemudian sakit parah pertama itu 2004 ketika perut saya membesar begini, tetapi saya tidak hamil, saya laki-laki tulen. ini salah satu coping saya, mentertawakan kesulitan hidup, karena sukacita Tuhan itu kekuatan kita gitu. Jadi saya mengalami seperti ibu-ibu hamil itu ada stretch mark. Ternyata singkat cerita setelah semua prosedur diketahui itu adalah tumor raksasa. Dikasih namanya, keren namanya, double density giant tumor atau CIS. Dengan diameter kalau punya penggaris 30 kurangi 1. 29 cm. Jadi saya terlihat betul-betul kayak bapak hamil. Sebesar itu berarti ya Pak? Sebesar itu. Dan stretch marknya masih ada sampai sekarang. Itu 2008 sudah tergeletak karena kanker paru stadium 3. Sudah dioper ke rumah sakit dan berakhir di Singapura. 2012 serangan jantung pertama, 2014 pasang ring, 2017 DVT karena ada blood clot yang lari ke kaki. Kalau ke otak dia akan stroke, ke kaki saya lumpuh, kaki mengalami pembengkakan, membiru menuju ke hitam dan itu saya sudah tidak bisa berjalan. Dan dokter waktu itu merekomendasikan untuk diamputasi. Cuma saya bilang, no dok, kasih Tuhan saya kesempatan gitu. Itu 2017. 2020 sebelum ada lockdown segala macam saya puji Tuhan mencicipi COVID pertama kali karena komorbid berat. Waktu itu harus bergumul untuk kirim bantuan langsung tunai sama sembako ke jemaat, berkeliling naik ojek. Otomatis saya terekspos karena jemaat yang saya kunjungi yang memang sedang sakit. Dan sebetulnya 2017 tuh dokter sudah bilang gini, karena keadaan ginjal saya tinggal 1, yang tumor raksasa itu adalah ginjal kanan saya. Sudah dibuang tahun 2004, ginjal sisa 1, kondisinya sudah bocor protein, pengentalan darah parah. Setiap hari saya harus minum obat pengencer darah, suntik insulin 4 kali, Novorapid dan Lantus. Jadi waktu kaki saya sudah mau diamputasi itu, dokter sebetulnya sudah kasih waktu, Bapak tolong jaga kesehatan. Kalau Bapak bisa jaga kesehatan, mungkin Bapak bisa bisa bertahan sampai 2021. Jadi komorbid berat ini 2020 mencicipi COVID. Di otak saya, tinggal setahun lagi berarti. Jadi saya sudah menyiapkan liturgi pemakaman pendeta Asaf Immanuel. Sudah ada di HP saya ada, di laptop ada, di medsos saya ada. Tetapi yang saya paling takut tuh bukan matinya. Karena mati sudah pasti diselamatkan kekal kan, hidup kekal, surga adalah tempat saya. Tetapi saya mati tanpa meninggalkan warisan. Tidak ada
produk asuransi manapun yang mau memberikan polis kepada saya selama bertahun-tahun saya sudah coba dapatkan dan tidak ada. Jadi kalau saya meninggal tahun depan, saya tinggalin apa buat anak istri itu? Itu yang paling saya gumulkan itu. 2021 tiba, bukannya ibadah pemakaman saya, tetapi ibadah pentabisan gedung gereja baru yang Tuhan beri. Wow. Ada aja pokoknya Tuhan itu. 2005 ini kemarin mulai dari Maret mulai bleeding, kolaps, serangan jantung. April juga saya tergeletak di Papua, sementara sedang memimpin misi di sana. Singkat cerita dari April, Mei, Juni, Juli, terus sampai hari ini saya sedang terus melalui prosedur kesehatan, CT scan segala macam, kateterisasi, masukin selang ke jantung, dan dicoba untuk kembali dipasang ring, tetapi tidak bisa karena lomok-lomoknya terlalu banyak mungkin. Sudah penyumbatan di mana-mana, masif, dan seharusnya saya tidak boleh ngantor, tidak boleh keluar rumah, tidak boleh keluar rumah sakit sebetulnya, karena April tuh dokter sudah mendesak saya harus segera di bypass, harus di bypass. Cuma tidak murah. Jadi saya pikir saya cari Tuhan dulu saja. Dan sampai hari ini belum waktunya mati, karena umur itu di tangan Tuhan, bukan di tangan copet, maling, pandemi, penyakit. Saya belajar keras itu bahwa kalau Tuhan belum berkehendak kita check out, apapun tidak dapat membunuh kita. Sekalipun di hadapan kita ada penjahat pegang pisau, kalau Tuhan belum mau kita check out, maka kita masih ada. Cuma kan pertanyaannya kenapa? Nah, kalau saya kesimpulannya dua. Ketika banyak orang mengata-ngatai orang yang meninggal waktu COVID, dan saya marah sekali karena banyak orang dibilang itu kena kutuk, kurang berdoa, marah sekali saya. Justru saya bilang gini, pertanyaannya bukan kenapa mereka meninggal, kenapa kau dan saya masih ada. Justru kalau kau dan saya masih ada, kesimpulan saya dua. Satu, tugas kita belum beres. Kedua, belum beres kita. Jadi tugas kita belum beres dan belum beres kita. Karena kasih karunia yang menyelamatkan kita tidak akan membiarkan kita tetap sama. Dia akan terus mengerjakan kebenaran Kristus sampai kita purna, sampai kita serupa Kristus, baru boleh boleh pulang. Jadi kalau kita masih hidup, berarti belum beres kita. Benar, setuju Pak. Nah, itu satu momen yang, bukan satu ya, beberapa momen yang sebenarnya pasti cukup berat untuk dilewati ya. Sempatkah merasa putus asa? Kalau takut kan Bapak berkata sendiri tidak takut akan kekekalan gitu, karena sudah ada jaminan dalam Kristus. Bagaimana dengan rasa putus asa itu, apakah ada juga Pak? Puji Tuhan masih manusia ya. Awal-awal ketembak sekali, dua kali, wah seperti Rambo gitu kan, Gen X, udah berdarah-darah tetap jalan gitu. Tapi lama-lama muncul pertanyaan, terutama yang baru-baru saja ini, April ya, tahun ini. Saya nanya, God, again? Saya bilang, lagi Tuhan? Ketika dokter yang pernah mengoperasi saya dengan alat yang lebih canggih, USG jantung nembus semua kelihatan, sampai semua blockage kelihatan, dan dokter bilang, ini otot jantung Bapak yang beroperasi tinggal 20% Pak, 80% sudah mati. Dan ini confirm sama beberapa dokter ahli di rumah sakit yang berbeda. Dan ada 2 blood clot, ada 2 gumpalan darah beku diameternya 2 cm. Itu kalau lari ke otak, 80% lari ke otak, kemungkinan saya akan stroke. 20% kemungkinan dia lari ke kaki, lumpuh lagi. Jadi saya masih punya anak saya masih kuliah, semester 5, dan tidak murah. Jadi kalau saya tidak ada, satu, anak saya siapa yang biayai? Kedua, istri saya diambil siapa? Kan gitu pertanyaannya. Saya tidak rela, ini coping lagi, saya mentertawakan semua kesulitan hidup. Karena waktu itu akhirnya saya breakdown, saya nangis, agak protes sama Tuhan. Boleh loh marah saudara sama Tuhan, karena hubungan kita ini bukan Tuhan dan hamba dengan Bapa Surgawi. Dia Bapa kita anaknya. Anak boleh ngomong sama orang tua, nah orang tua boleh ngomong sama anak. Saya mengeluh sama Tuhan di rumah sakit itu, saya permisi dok, minta waktu. Kami ke ruangan lain dengan istri saya nemeni sekarang. Sambil darah saya diambil, saya sambil ngomel sama istri, mah kenapa ya? Saya sudah lakukan semua, sudah berkorban semua, sudah jual rumah, jual mobil, tinggalkan karir, segala macam. Sudah merintis jemaat dari nol, selihat ke langit, kenapa Tuhan? Tapi kalau marah sih nggak berani. Frustasi iya. Berdialog dengan Tuhan, karena Daud pun begitu. Kalau mau lihat
hamba-hamba Tuhan di Alkitab seperti itu, ya Musa salah satunya, Daud salah duanya, sampai berapa pasal dia mengeluh sama Tuhannya kan. Jadi saya pun mengeluh, karena emosi negatif tidak boleh ditahan. Itu akan makan dalam. Jadi saya keluarkan, karena buat saya sebagai seorang yang mengajarkan tentang iman, saya harus project iman kepada jemaat yang saya pimpin. Dan kalau saya tidak bisa lakukan itu, gawat. Maka saya harus segera buang semua emosi negatif, saya berdialog dengan Tuhan, damai sejahtera turun, iman bangkit kembali. Wow. Tidak boleh lama. Jadi betul-betul di ruangan itu saya beresin semua, saya ngomel. Setelah itu saya keluar dari ruangan, saya temui orang tua saya yang nungguin saya. Hari itu tumben orang tua kepengen nemenin. Dan saya nangisnya juga karena ada mereka di luar ruangan, dan untuk kesekian kalinya anaknya ini tergeletak. Berat sekali rasanya, karena terakhir waktu kanker juga semua harus kumpul di Singapura, mengelilingi tempat tidur saya, dokter bilang keluarga harus siap gitu. Tapi hari ini saya masih bisa ketemu dengan brother dan pemirsa sekalian. God is great and His grace is amazing. Tuhan kita luar biasa dan kasih karunia-Nya sangat dahsyat. Amin. Ya. Amin. Hari itu di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah mempertanyakan mengapa ini harus terjadi, apa respon dari keluarga, Pak? Saya tidak boleh tunjukkan itu kepada orang. Oke. Karena saya hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan juga ternyata manusia. Minimal saya bisa lakukan itu, satu pada Bapak saya, Bapak surgawi saya sama Tuhan. Kedua sama istri saya. Saya tidak akan biarkan anak saya lihat gitu. Jadi ngomel-ngomel itu di depan istri, sementara ada suster ngambil darah gitu. Tapi setelah keluar dari ruangan itu saya harus sudah kuat lagi dalam iman. Dan iman itu bekerja justru paling kuat dalam kelemahan kita. Amin. Ya. Jadi supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah yang orang Kristen punya tidak berasal dari diri kita, tapi dari bejana tanah liat ini yang di dalamnya Allah berdiam. Amin. Ya. Wow. God is good. God is good. Amin. Di tengah segala kesusahan yang Bapak harus lewati, topangan seperti apa yang istri dan anak Bapak berikan waktu itu? Ini kayaknya paling berat. Kalau saya lalui semua itu sendiri, mungkin saya sudah ambruk lama. Tapi mungkin buat teman-teman muda juga yang menyaksikannya, keputusan terpenting dalam hidup itu nomor 1, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kedua, memilih dengan siapa kita menikah. Karena kalau saya menikah dengan orang yang salah, kemungkinan besar saya sudah ditinggal. Karena sejak saya masih tunangan saja, itu perut sudah membuncit itu. Dan saya ingat banget waktu itu suster di sebuah rumah sakit bilang, beneran kamu mau nikahi orang ini? Karena saya udah stress mark segala macam. Dan dia menikahi saya tetap. Dan dia menemani saya dari segala proses operasi, dari segala rumah sakit, dari segala air mata, dan kehilangan harta benda. Nggak ditinggal saya. Padahal nggak ganteng-ganteng amat juga. Tapi dia rasanya kalau anak dan istri tidak support, saya pasti ambruk. Jadi support sistem saya paling kuat 1 Tuhan, 2 anak istri. Ya. Itu luar biasa sih. Sampai hari ini pun ditemani juga ke sini studio. Kayaknya next mungkin harus diwawancara tersendiri istrinya, Pak ya. Mesti dikulik tuh kok bisa kuat melewati ini semua. Saya pikir jadi istri pendeta Asaf Immanuel tuh berat banget. Berat karena dia yang harus menghadapi semua, menjawab semua, memikirkan semua. Dan ini kalau dibilang harus operasi bypass, saya membayangkan lagi kesulitan yang dia akan hadapi. Berapa bulan tentu saya tidak bisa beraktivitas, dia harus memandikan saya di tempat tidur. Mungkin 3 bulan kalau saya tidak salah, karena operasi ini kan biasanya dibuka 20 cm ini dada, tulang di gergaji, kaki kanan kiri dibuka untuk mencari saluran darah untuk dipasang itu. Saya pikir, Tuhan kalau boleh kali ini saya tidak mau operasi deh, capek. Bukan capek sayanya doang, capek istri kasihan, capek banget ya. Tapi sebenarnya dari dukungan keluarga tersebut, Bapak bisa juga melihat bahwa tangan Tuhan beranugerah, menolong dan menopang melalui keluarga ya Pak ya. Anaknya jadi anak Tuhan, kalau mau ngambil keputusan besar kan selalu konsultasi sama Bapak. Bapak akan tuntun kita lewat rohnya dalam nama Yesus. Maka keputusan saya seperti berpacaran dan memilih pasangan hidup, sekarang buahnya saya lihat betapa tangan Tuhan bekerja gitu.
Ya buat sahabat solusi yang belum menikah. Langsung ya. Langsung ya, pesan khusus. Hati-hati dalam memilih pasangan hidup ya. Oke, nah di dalam kondisi tubuh yang lemah, ternyata justru hati Bapak dikuatkan. Kehidupan rohani Bapak dibangun di dalamnya. Ya. Nah, apa yang hari itu dialami sehingga pada akhirnya bisa punya hati yang dibangkitkan, punya iman yang dikuatkan di dalam Tuhan? Orang mungkin menganggap apa yang menimpa saya itu sebuah musibah. Tapi saya melihatnya berkah malah. Blessings in disguise. Karena berhadapan dengan ruang operasi berkali-kali dan vonis dokter berkata mungkin akan demise, akan mati atau apa, membuat saya melihat hidup dengan sangat clear. Kalau kita belum pernah berhadapan dengan kematian, kita belum pernah betul-betul hidup. Hanya orang yang sudah betul-betul hidup berani berhadapan dengan kematian. Orang yang tidak pernah merenungkan garis akhir kita, hidupnya pasti akan asal-asalan. Karena saya ingat, salah satu ayat Alkitab berkata gini, akhirnya jauh lebih baik daripada awalnya. Jadi kalau kita memikirkan akhir kita, bahwa kita pengen berakhir dengan baik, ketemu life calling yang Tuhan tentukan, kita mengerjakan kehendak Allah, kita jaga pernikahan kita baik, kita kepengen semua orang yang mengelilingi peti mati kita menyaksikan hal yang baik tentang kita. Hidup kita nggak asal-asalan. Orang kan berpikir perjalanan itu kan dari garis start. Jangan, Alkitab mengajar kita berpikir dari garis akhir. Sama seperti kalau kita mau berpergian, kita mau panggil ojek online gitu. Kalau kita tidak tentukan titik tujuan, sampai saya botak lagi, gondrong lagi, tidak akan sampai gitu kan. Jadi saya harus tentukan dulu saya mau kemana. Hidup juga seperti itu. Saya mau hidup bagaimana? Saya ingin dalam ketepatan kehendak Tuhan, menyenangkan Tuhan, dan hidup saya harum. Karena cuma nama baik akhirnya yang kita tinggalkan kan. Dan kalau kita hidup seperti itu, kita nggak asal-asalan, nggak berputar-putar di padang gurun kehidupan. Bahkan ayat sebelum yang tadi saya kutip ngomong begini, lebih baik datang ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Itu ayat 20, ayat 22-nya kalau nggak salah ngomong ayat 23 atau 22 ngomong begini. Orang bijaksana itu suka ke rumah duka. Orang bodoh itu suka ke rumah pesta, suka ke party-party. Padahal all party will end. Semua pesta akan berakhir. Jadi itu yang menguatkan saya justru. Wow. Ketika berhadapan dengan kematian, saya mikirnya bukan gimana saya mati. Saya berpikirnya gimana saya mau hidup. Karena ternyata hidup itu ringkih. Setiap kita bisa check out kapan aja kok. Jangan merasa mungkin, brother lebih muda dari saya, terus nanti umur saya pasti lebih panjang dari Pak Asap. Belum tentu, tapi jangan tegang ya. Iya, karena kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Besok bisa bro duluan atau saya duluan. Intinya, saya kepengen hidup maksimal buat Tuhan. Life with no regrets. Jangan ada yang saya sesali hidup ini ketika udah nafas 1-2, udah pakai ventilator gitu kan, terus air mata, menyesali perbuatan ini itu. Udahlah. Udah lewat lah itu semua yang aneh-aneh zaman dulu itu. Sekarang kita hidup maksimal aja buat Tuhan. Ngomong sebagai pendeta gampang ya. Bagaimana dengan orang sekuler? Sama. Your secular job, your secular career, your marriage is your ministry. Adalah pelayanan Anda. Pernikahan, pekerjaan, karir adalah pelayanan Anda. Jangan cuma pelayanan merasa di mimbar saja. Banyak orang berpikir kalau saya berdiri di mimbar itu pelayanan. Padahal berdiri di mimbar kan sirkus ya. Jangan berdiri di mimbar, di balik mimbar. Biar ketawa hostnya. Saya hostnya udah tegang banget. Oke. Itu brother. Wow. Jadi hari itu belajar justru dari sakit penyakit yang Bapak lewati, bagaimana seharusnya hidup bagi Tuhan, gitu ya Pak? Ya. Wow. Nah, kami dengar ya bahwa di tengah-tengah tumor yang Bapak lewati waktu itu sempat Bapak meminta mujizat. Iya. Tapi pada akhirnya harus operasi. Iya. Nah, bagaimana Bapak menghadapi hal tersebut gitu? Oh, marah. Sangat tidak rohani kan responnya kan. Saya marah, saya masih manusia. Karena itu 2004 ya. Jadi sebetulnya ada panggilan Tuhan untuk saya melayani sepenuh waktu. Tahun 96, 97, 98 itu panggilan itu keras sekali. Tapi saya memilih untuk berkarir dulu. Dan berkarir juga tidak salah. Tetapi kita harus geluti apa yang Tuhan mau, itu aja. Kalau nggak disuruh jadi pendeta, jangan coba-coba jadi pendeta. Kalau Tuhan panggil jadi pengusaha, jadi lawyer, jadi seniman, do that. Lakukan itu. Dan 2004,
saya merasakan saya dipanggil Tuhan. Oke, kalau Tuhan panggil saya jadi hamba Tuhan sepenuh waktu, angkat ini tumor, sembuhkan, jangan pakai operasi, mehong. Mehong itu mahal. Enggak, 59 jahitan di sebelah kanan. Dan saya takut sekali karena waktu itu belum pernah mengalami operasi. Sekarang kalau operasi diambil darah sambil ketawa pun karena udah terlalu banyak, terlalu sering. Tapi waktu itu saya takut sekali. Jadi saya bilang, Tuhan mujizat ya, mujizat ya. Pakai operasi. Jadi marah saya. Oh enggak kalau gitu. Saya sudah sempat pelayanan di sebuah lembaga, tapi nggak mau jadi pendeta tuh. Akhirnya ngalah sama Tuhan kan. Saya pelayanan sepenuh waktu di sebuah lembaga media. Ya, mungkin dekat kantornya kita dulu. Tapi kalau sudah jadi pendeta, nggak jadi Tuhan. Ini nggak pakai mujizat, pakai operasi. Nggak mau sih. ya marah saya waktu itu. Nah, tapi waktu cancer, justru Bapak lebih berserah. Apa yang berubah dari hati Bapak waktu itu? Dan apa yang dilewati selama rentang waktu tersebut? Karena saya sadar kanker nggak ada obatnya. Kanker nggak ada obatnya. Orang kanker itu solusinya kan cuma kemoterapi. Dan dari semua orang yang di kemo yang saya tahu, sedikit sekali yang masih ada bersama kita. Rata-rata orang di kemo itu, karena kemo itu kan proses kemo membunuh bukan cuma sel kankernya, tapi semua sel tubuhnya, membunuh tubuhnya. Jadi hari itu saya nyerah sama Tuhan. Oke Tuhan, mau kayak apapun Tuhan sembuhkan. Mau pakai operasi atau apapun, aku mau jadi hamba-Mu. Kalau Tuhan loloskan saya dari ini, saya masuk sekolah teologi ya. Saya tinggalkan karir saya. Singkat cerita, boleh percaya, boleh tidak. Our God is amazing. Jesus is alive. Karena kankernya hilang. Wow. Jadi saya ngalamin yang namanya dioperasi. Tuhan bekerja lewat tangan medik, karena itu pun tangan Tuhan. Saya ngalami yang namanya kesembuhan supranatural. Kankernya hilang. Saya sekarang dalam posisi di mana saya tidak percaya bahwa Allah kita Allah yang ajaib. Tidak bisa. Betul, dia pakai natural means, dia pakai perkara-perkara natural, tapi dia masih bisa intervensi di mana perlu dengan perkara-perkara yang supranatural. So that's what happened. I was given a second chance. Saya dikasih kesempatan kedua. Setelah itu saya telepon gembala saya bilang, Pak, akhirnya sekarang saya nyerah. Saya mau jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Puji Tuhan, katanya. Nah, mulailah kuliah lagi. Wow. Jadi di dalam segala yang Bapak lewati juga Bapak merasakan pada akhirnya apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup Bapak ya. Iya. Karena seringkali kita cuma tanya mengapa Tuhan, tapi kita jarang tanya apa yang mau Kau kerjakan melalui ini. Iya. Wow. Ya kita nanya why seringkali, tapi nggak nanya what for. Yeah. Tanyanya cuma kenapa, nggak tanya untuk apa gitu kan. Karena Allah kita, He's the God of purpose. Dia Allah yang punya tujuan. Dia nggak pernah sembarangan bekerja. Ya, amin. Lalu setelah yang cancer yang Bapak lewati ya, ada mujizat di dalam penyakit tersebut, Tuhan menyembuhkan. Bapak akhirnya memberikan hidup untuk melayani Tuhan sepenuh waktu, menjawab panggilan. Gimana rasanya pertama kali melakukan itu? Kalau tetangga bilang ikhlas. Ya, bahasa kita mungkin rela ya, rela hati. Di titik itu, ketika kanker sembuh, saya bisa bilang sampai hari ini, saya tidak punya mimpi, saya tidak punya agenda, saya tidak punya kehendak apapun, selain melakukan apa yang Tuhan mau dengan sisa umur hidup saya. Berhadapan dengan kematian, menyadarkan saya bahwa ujung-ujungnya kehendak Tuhan yang jadi. Tidak peduli Israel memberontak berapa puluh tahun, muter-muter di padang gurun, ujung-ujungnya Tuhan mau mereka masuk Kanaan dan menjadi umatnya, dan dia menjadi Allah mereka. Yang kita lakukan dengan pemberontakan kita hanya memperlama prosesnya. Jadi ketika ditanya gimana respon saya ketika pelayanan sepenuh waktu, saya tanggalkan semua. Because seringkali kita berpikir kita punya good idea, but yang best adalah God's idea. Jadi nggak cukup cuma punya good idea. God's idea is the best. Karena ujung-ujungnya kita bilang ini, manusia punya banyak rencana, tapi kehendak Tuhan yang jadi. Saya ini belum lama ada kesaksian sutradara terkenal juga. Hidupnya buat saya maksimal, karena dari sejak muda ternyata dia udah teriak sama Tuhan minta life purpose.
Tuhan mau pakai saya jadi apa? Dan dia ngerti banget jadi sutradara, sampai pada titik dia ngomong, Tuhan kalaupun saya nggak jadi sutradara, saya butuh Tuhan, jangan pernah tinggalkan saya, Engkau lebih berharga. Saya pikir itu sih kesimpulan saya. Dimanapun saya berada, apapun yang saya lakukan, full time, tidak full time, jadi pengusaha, jadi penguasa, jadi rohaniwan, apapun, saya mau ada dalam ketepatan kehendak Tuhan. Karena hidup terlalu mahal untuk kita habiskan sia-sia tidak melakukan kehendaknya. Wow. Lalu setelah masuk ke dalam panggilan tersebut, tantangan apa yang Bapak temui? Banyak. Banyak sekali. Kalau kerja di sekuler itu kan salary based. Yeah. Ya, kita taat karena kita butuh gaji, ada peraturan, semua ikuti sama-sama, semua menang senang sama-sama. Tapi kalau di pelayanan itu kan nggak bisa. Kita harus sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu harus siap jadi keset, kadang jadi payung, kadang jadi sansak. Itu benar-benar pride dihabiskan. Dari biasa bisa beli makan apa aja, sekarang harus berhemat. Dari punya rumah, punya mobil, sekarang cuma naik sepeda motor. Seumur hidup nggak pernah naik sepeda motor, belajar naik motor, saya, istri, anak, sukses. Sukses ngegeletak di jalan. Karena belum pernah ngegeletak di jalan, di kolong kontainer, di depannya kontainer. Itu, wah, buat saya banyak pengalaman yang mengasihkan. Itu menjadi full time sebuah gereja. Ketika akhirnya Tuhan gerakan untuk merintis sendiri dari nol, lebih parah lagi. Karena jadi hamba Tuhan perintisan yang cuma punya modal visi, tanpa ambisi, tetapi tidak ada donasi, basi. Itu capek banget. Lelah banget, modalnya cuma modal taat. Yeah. Yang ikut saya waktu itu anak-anak SMP, boro-boro kolektor, pulang aja kita ongkosin. Ya, puji Tuhan sampai hari ini 12 tahun gereja itu masih berdiri, tidak bubar. Karena bukan PT, kalau PT kalau tidak tutup harus dibubarkan. Kita hidup dengan visi. Sampai hari ini cuma modal taat. Susah banget, tapi karena ada kasih karunia, bisa. Dalam kelemahan kita, dia bekerja. Amin. Amin. Termasuk tantangan dalam finansial ya Pak ya? Banget. Banget. Ya, sempat bingung bagaimana harus makan. Oh ya, literally. Bagaimana harus tinggal. Jadi, apa yang waktu itu bisa membuat Bapak tetap bertahan pada panggilan tersebut? Saya punya skill. Dengan skill itu, skill di sekuler dulu, saya coba cari nafkah. Ini boleh percaya nggak percaya. Setiap orang boleh bekerja kok. Cuma khusus untuk kasus saya, Tuhan tidak mau. Tuhan tidak mau saya bekerja, Tuhan mau saya fokus pelayanan. Aku yang akan support kamu dari situ. Kalau Tuhan mau saya tidak bekerja, kirimlah hepeng. Karena anak saya butuh makan. Saya udah sampai stres, brother. Stres itu sampai kadang muter-muter di lantai gitu. Kayak apa ini aku mau hidup bulan ini? Kayak apa aku mau hidupi keluargaku? Karena sebagai orang yang sudah menikah, kalau saya sakit, yang sakit bukan saya, tapi ada anak istri. Bagaimana anak saya mau sekolah? Makan nggak makan? Yang dulu sebuah franchise makanan cepat saji itu sebuah barang receh buat kita, tapi kali itu menjadi barang mewah. Ketika sudah berhasil naik sepeda motor dengan lancar, lewat restoran cepat saji itu, harumnya kecium masuk ke dalam helm kami, tiga-tiganya pala kami muter. enak Pak, enak. Kita cium gitu kan. Dan banyak air mata, banyak sekali air mata. Tapi saya tidak akan gadaikan kemurnian pelayanan hanya guna mendapatkan rupiah. Seperti misalkan mengkhotbahkan hal-hal yang ingin didengar oleh jemaat, hal-hal yang enak. Khotbahkan memberi, nanti kamu akan diberkati. Betul, itu Alkitab. Tapi kalau saya jadikan itu alat untuk menolong situasi finansial kami, sementara jemaat yang kami layani adalah menengah ke bawah, rasanya nurani saya terganggu. Dan sampai 12 tahun merintis sampai mengembalakan ini, bisa dihitung jari lah kami mengajar soal itu, mengajar soal memberi, karena itu diatur oleh perjanjian baru juga, mengajar soal diakonia dan lain sebagainya. Karena orang kepengen punya gereja enak, nyaman, sound system bagus, tempat duduk empuk, ada AC-nya, tapi lupa bayarnya. Padahal semua ini kan untuk kebaikan bersama. Dipikir tiba-tiba ada barang ini semua kan. Ya, semua harus melewati proses percaya, berserah, dan selama kita punya dua tangan dan dua kaki, jangan menyerah dengan keadaan.
termasuk situasi kesehatan saya tidak mau jadi korban, saya tidak mau jadi victim dari situasi. Saya mau jadi overcomer dari situasi. Saya tidak mau didikte oleh situasi. Kasih karunia dan iman yang ada dalam saya harus mendikte respon saya terhadap situasi saya. Gitu. Wow. Lalu di dalam kesusahan tersebut, bagaimana Bapak akhirnya bisa melihat pemeliharaan Tuhan di dalam hidup Bapak? Proses tidak akan mengkhianati hasil. Tentu waktu itu kami harus kehilangan banyak hal. Jual mobil, pindah ke rumah susun susah selonjor, sempit sekali, sumuk. Sampai ketika buka pintu anak nangis. Karena biasanya kami tinggal di rumah 2 lantai, 5 kamar mandi, 4 kamar tidur. Sekarang kami pindah ke rumah susun yang besarnya tidak lebih besar dari kamar tidur kami. Jadi anak saya begitu buka pintu, dia langsung nangis tuh. Karena besarnya rumah susun waktu itu hanya bukan sejauh doa, sejauh batuk. Jadi dari pintu depan udah nyampe ke pojok itu kalau batuk. Sejauh batuk. Ya penyesuaian dan ini sekali lagi saya mau bilang, menikah dengan orang yang tepat, mendidik anak dengan tepat, menghasilkan respon yang tepat. Kalau anak saya dan istri saya ngeluh hari itu, matilah awak. Pasti habis saya sudah. Tapi karena mereka bertahan bersama-sama saya di dalam Tuhan, kami sudah melewati semuanya. Setelah melewati segala hal, sakit penyakit, masalah financial, itu tantangan di dalam menjawab panggilan Tuhan. Apa yang berubah dari hati Bapak dan hidup Bapak dalam konteks melayani? Oh ya, satu hal yang saya rasakan di dalam saya, yang paling berubah. Saya menjadi sukar untuk khawatir. Karena kekhawatiran saya semua tidak terbukti. Semua ketakutan saya itu tidak terbukti. Saya lewati semua bersama Tuhan. Setiap kali ada masalah, ada tantangan, ada kekurangan, bukan pasrah ya, tetapi berserah. Surrender is not giving up, because there's grace. I'm surrendering to God's grace. Saya berserah kepada kasih karunia Tuhan yang, if it's God's will, it's God's will. Kalau itu kehendak Tuhan, maka itu dananya Tuhan. So, saya menghadapi segala sesuatu, termasuk vonis terakhir ini, nangisnya cuma berapa menit, setelah itu keluar dari ruangan dengan iman, saya hadapi semua. Tidak lagi anxiety, cemas, berlebihan, gastrik, bermasalah, GERD, asam lambung naik, saya pikir udah lewat itu. Saya belajar untuk hidup in perfect peace, dalam shalom yang sempurna, karena Yesus sudah janji, damai sejahtera, yang melampaui segala akal, aku tinggalkan bagi kamu. Kuatkan hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dengan model itu saya, He's got the whole world in His hand. Tuhan pegang kendali atas dunia ini, atas jagat raya, apalagi cuma hidup saya dan dompet saya. Tuhan pegang kendali. Itu yang paling berubah. Saya tidak panikan lagi sekarang. Mungkin kecemasan saya dulu berkontribusi terhadap masalah kesehatan saya. Pasti itu. Karena semuanya mulainya dari mental ternyata. Tapi sekarang saya bukan cuma mau sehat rohani, sehat mental, karena saya belajar untuk menyerahkan semua sama Tuhan. Kita tidak pegang kendali hidup ini kok, Dia yang pegang kendali. Let Jesus take the wheel. Biarkan Yesus yang ambil kendali. Itu pelajaran paling yang merubah saya hari ini adalah no more anxieties. Tidak ada lagi kecemasan. Ya, saat ini Bapak banyak mengajar bagaimana Tuhan itu setia, meskipun kita tidak setia. Ya. Menurut Bapak apa makna terdalam dari kalimat tersebut? Allah covenant, bukan cuma perjanjian. Jadi kalau istilah covenant tuh bukan cuma agreement. Covenant lebih tinggi. Dan puji Tuhan kita buat covenant dengan Allah yang setia, yang tidak dapat melanggar kata-katanya. Kalau Allah sudah taken, apalagi dengan darahnya sendiri, dengan darah anak domba, klausul 1, 2, 3, pihak 1 melanggar, pihak 2 bisa batalin. Pihak 2 melanggar, pihak 1 bisa batalin. Tapi ini enggak. Dan dia buktikan itu bukan cuma dengan Israel, tapi dengan orang Kristen. Berkali-kali mereka melanggar, semua klausul itu mereka langgar. Tapi pihak pertama, yaitu Tuhan Allah semesta alam, pencipta langit dan bumi, Dia pegang perjanjiannya dan Dia genapi semua isi perjanjian itu dengan cara memelihara pihak kedua. Itu pula yang terjadi dengan kita orang percaya. Kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita tidak akan membiarkan kita tetap sama seperti dulu. Kita pasti diubahkan, dijaga, disertai. Amin. Jadi
bagaimana Tuhan yang setia dengan covenant-nya itu Ya. terus memelihara dan memegang hidup kita dengan anugerahnya Pak ya. Amin. Amin. Jadi kalimat sekalipun kita tidak setia, tapi Allah tetap setia. Izinkan saya memberi catatan, kalimat itu tidak final. Sekalipun kita tidak setia, Allah tetap setia. Dan Allah yang tahu kita tidak setia akan terus bekerja dalam kita sampai kita diubahkan. Ya. Karena keselamatan tuh bukan cuma mengampuni, tapi mengubahkan. Ya. Makanya Yesus menjelaskan sama Nikodemus di Yohanes 3 kan, kalau kamu mau diselamatkan tuh harus dilahirkan kembali. Udah tua pula, bagaimana aku masuk ke rahim mama katanya kan. Oh bukan itu, tapi dari air dan roh. Itu sebetulnya nubuatan Yeskiel 11 sama 36. Air dan roh itu bukan cuma bicara baptisan, tapi Tuhan bilang oleh roh itu nggak kelihatan ya internal. Aku akan cabut your stony heart, hati yang berbatu, aku gantikan dengan hati yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Itu pasti jadi dalam setiap orang tebusan yang betul-betul ditebus olehnya. Tidak mungkin gagal, tidak mungkin. Jadi seringkali orang berhenti pada walaupun kita nggak setia, Tuhan setia. Jadi seakan-akan udahlah. Iya. Tapi justru itu kesetiaan dimaksud adalah kesetiaan terus mengerjakan hidup kita dengan anugerahnya sampai kita menjadi serupa dengan Kristus gitu Pak ya. Sekalipun kalimat yang brother bilang tadi seolah-olah itu actionnya kita, effortnya kita. Enggak. Alkitab kita bilang gini, bahkan kemauan maupun kehendak, kemampuan itu berasal dari Dia. Jadi kita mau saja pun, apalagi kita sudah mampu melakukannya, itu Tuhan yang mengerjakan dalam kita. Makanya saya bilang tadi, hatinya sudah baru, rohnya sudah baru, yang baru sudah datang, itu kata perjanjian baru. Maka antara yang de facto dengan de jure akan ketemu. Secara de jure kita sudah orang benar. De facto daging ini masih harus disalibkan tiap hari. Tapi Allah yang menyelamatkan kita terus bekerja internal di dalam kita untuk mengerjakan kemauan dan pada akhirnya bukan cuma kehendak atau kemauan tapi kemampuan untuk itu. Jadi yang namanya orang Kristen sekalipun kita tidak setia itu tidak akan berlaku seumur hidupnya. Ada satu breaking point dalam hidupnya di mana dia akhirnya remuk seperti Yakub yang dipukul pangkal pahanya oleh Allah, kemudian dia berubah nama jadi Israel, kemudian kita betul-betul mengalami identitas manusia baru itu. Ya. Mungkin ada satu pertanyaan Pak, sebagai orang yang memimpin satu jemaat, satu gereja, bagaimana Bapak melihat orang-orang yang mungkin belum terlihat buahnya? Oh, kayak tadi kan kita percaya bahwa Tuhan pasti terus menyempurnakan ya sampai yang de facto dan de jure itu bertemu. Bagaimana menghadapi orang-orang yang belum terlihat gitu? Jujur sebel, kesel, masih manusia. Tapi kesadaran ini yang membuat saya sabar. Kalau Allah sabar dengan saya, kenapa saya tidak sabar dengan sesama? Apalagi semua orang sedang proses bertumbuh berjalan. Orang yang lahir baru mungkin masih bayi rohani. Orang yang sudah lama ikut Tuhan mungkin sudah makin dewasa rohani. Setiap orang sedang ada di musim yang berbeda-beda dari perjalanan iman mereka. Jadi kalau ketemu orang yang baru di musim awal, saya pun harus ngerti bahwa dia baru belajar jalan. Jangan suruh lari, apalagi naik sepeda motor, belum ngambil SIM juga mungkin. Jadi semua orang sedang, tadi yang statement yang awal yang saya bilang, it's a work in progress. We are all masterpiece in God's hand, but masterpiece in working progress. Kita adalah mahakarya Allah yang sedang dalam proses menuju kesempurnaan itu. Jadi sabar aja. Kalau Allah sabar sama kita, sabar-sabarlah kita sama orang. Jadi kembali melihat bagaimana Tuhan itu sabar terhadap kita ya. Kasih karunia menyediakan cermin untuk kita mawas diri dan mengasihi sesama. Itu cerminnya. Wow. Lalu tadi Bapak sempat menyinggung bagaimana selain memilih pasangan yang tepat, mendidik anak dengan kebenaran itu sangat penting. Nah, apa yang Bapak lakukan dalam rangka mendidik anak Bapak? Ya, waktu dia masih lebih kecil, kita masih keluarga. Kalau sudah umur udah tinggi ini, kalau dipaksa-paksa kan aneh lah. Dia harus sudah bangun habit sendiri. Banyak nasihat dari orang tua. Karena kita mau jadi orang tua yang berhasil di rumah dulu sebelum berhasil di tempat lain kan. Jadi istri saya terutama tuh paling sering banyak berdialog. Ngobrol dengan anak, memberikan nilai-nilai, value-value kerajaan surga, nilai-nilai kebenaran. Dari kecil pun saya sudah install itu, karena kalau menurut ilmu psikologi sampai 12 tahun itu kita kasih software-software yang bagus kan.
Nanti udah lewat 12 tahun karakternya udah setengah jadi itu. Iya. Jadi dari kecil kami install terus, berdialog apapun pertanyaan dia. Sampai satu kali dia nanya, kenapa Filipus bisa ada di tempat ini, bisa ada di tempat sana? Kenapa Allah berkata Allah Abraham, Ishak dan Yakub Allah hidup? Kenapa Pak? Well, masuklah ke dialog teori kuantum. Nah, ya God is outside time and space. Yeah. Jadi itu kami biasakan dan sampai hari ini pun kami jadi mitra ngobrol sama anak. Saya nggak pengen punya hubungan yang jauh dengan anak. Saya kepengen anak dan saya jadi sahabat. Walaupun pada waktunya kita harus firm, harus stern, harus tegas, ya harus tegas. Tapi itu caranya sih. Banyak orang menyesal kemudian ketika kenapa anak saya begini, kenapa anak saya begitu. Pertanyaan saya sederhana. Waktu anakmu belum begini begitu, kamu di mana? Seringkali orang tua tidak hadir, kemudian ketika anak tidak jadi menyalahkan anak. Yeah. Padahal semua seringkali juga karena kontribusi orang tua yang tidak ada sebetulnya. Wow, jadi memang harus menyediakan waktu dari awal gitu ya Pak ya? Investasi kita terbesar adalah anak, apalagi anak saya cuma satu, jadi cuma dia satu-satunya investasi saya. Kalau nggak jadi dia, mau kayak apapun saya berhasil di luar pelayanan, nggak ada artinya itu. Nggak ada artinya. Gagal saya sebagai pendeta. Minimal anak saya dulu kan. Yeah. Sebelum punya jemaat ribuan lah, tapi anaknya nggak jadi, narkoba masuk penjara, ngeri kali lah. That's why Bapak di awal ngomongnya pelayanan saya yang paling utama juga adalah menjadi suami dari seorang istri dan ayah dari seorang anak ya. Wow, bagaimana seharusnya memaknai sebuah penderitaan. Asik. Dan bagaimana kita ini bisa punya pengharapan di tengah dunia yang sudah rusak dan tentu membawa penderitaan bagi kita. Penderitaan mengingatkan kita bahwa dunia ini bukan rumah kita. Yes. Penderitaan mengingatkan kita bahwa kita adalah musafir yang sedang berjalan. Kalau berjalan atau berkendara di jalan tol, kita kepengen sampai di tujuan. Betul ada rest area. Kadang kita istirahat, ngopi, soto, Indomie, Popmi kebanyakan ya. Tapi kita kan kepengen nyampe di tujuan. Dunia ini bukan tujuan. Dunia ini cuma persinggahan. Penderitaan akan terus mengingatkan kita untuk itu. Dan penderitaan paling tinggi yang ditakutkan banyak orang adalah kematian. Tapi saya belajar bahwa ketika kita berdamai dengan kematian, saya minimal, dan semoga saudara semua, kepengen hidup dengan lebih jujur dan lebih asli. Kita hidup dengan kepalsuan itu capek. Banyak orang merasa hidup itu berat bukan karena banyaknya kebutuhan hidup, tetapi banyaknya gaya hidup. Karena kebanyakan gaya, hidup nggak berdaya. Maka hidup harus jujur, genuine, real, otentik. Terus saya pikir hidup juga harus bukan cuma cari tampak, tapi cari dampak. Ketika semua orang sedang bangun platform buat dirinya, kepengen dirinya tampak. Tetapi sekali lagi, ketika kita meninggal dan dikubur di peti itu, apa yang orang akan bicarakan tentang kita, itu yang that's what matters most. Apakah orang akan mencibir tentang, ini pai tua satu ini, pernikahannya ngaco, memang istrinya satu, itu yang huter, yang hugel banyak. Tahu hugel? Hubungan gelap. Jadi kalau huter hubungan terbang, hubungan terang. Saya tidak mau ada orang mengatakan itu tentang kita, tetapi saya rindu ketika saya berakhir. Makanya tadi Alkitab sudah bilang lebih baik akhir daripada awal. Orang ngomong gini, saya ketika punya masalah, saya ingat pengalaman Pak Asaf, kalau Tuhan bisa mampukan dia lewat, Tuhan pun akan memampukan saya lewat. Saya ketika hidup nggak jelas, Pak Asaf mempertemukan saya dengan Yesus, sekarang hidup saya jelas. Saya kepengen orang bicara yang gitu. Saya pengen meninggalkan dampak, bukan tampak. Orang nggak perlu ingat saya, orang nggak perlu ingat nama saya, orang nggak perlu ingat wajah saya, tapi orang harus ingat dampak yang Tuhan kerjakan lewat hidup saya yang mereka rasakan. Silakan lupakan saya, selama dampaknya mereka rasakan. Yes buat saya. Wow. Oke, terima kasih banyak Pastor Asaf buat sharingnya hari ini, buat waktunya berbagi banyak hal yang aku pribadi terberkati dan aku yakin juga sahabat solusi semua diberkati dengan sharing. Pastor Asaf, thank you so much. God bless you, brother. Tuhan terus pakai untuk menyatakan kemuliaannya. Amin, sama-sama. Thank you banget. Nah, buat sahabat solusi yang hari ini mungkin sedang mengalami pergumulan dan penderitaan, kamu sudah berdoa namun sepertinya pertolongan tidak kunjung datang. Kamu mulai bertanya-tanya mengapa ini terjadi. Saya mau berkata, kamu tidak perlu melewati ini sendirian.
kamu bisa menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Ini adalah nomor layanan doa Cahaya Bagi Negeri. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan lalu ini sendirian, mari lalu ini bersama dengan Tuhan dan bersama dengan rekan-rekan seiman. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu di dalam Tuhan, pasti ada solusi.